Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit kunyit bubuk, boleh diganti sedikit pewarna makanan kuning tua. Lalu tuang 350 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 saset santan instan, masing-masing 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Lalu masukkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan minyak goreng. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai penuh. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai kuenya hampir matang, yaitu pinggiran kuenya sudah berkulit. Jika tidak menggunakan alat cetakan, maka pakai api kecil. Selanjutnya siapkan toppingnya. Siapkan abon sapi atau ayam secukupnya, daun bawang dan cabai merah keriting secukupnya yang sudah diiris. Setelah kuenya hampir matang, buka tutup cetakannya. Pinggiran kue sudah berkulit. Lalu beri topping sesuai selera. Tutup cetakannya dan teruskan memanggang sampai matang. Kuenya sudah matang.
permukaannya sudah tidak lengket di tangan dan pinggirannya berwarna kuning kecoklatan. Lalu angkat kuenya. Kue lumpur gurihnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, rebus 450 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor. Lalu angkat. Biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian tambahkan 1 saset SKM putih, dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 175 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk rata. Lalu masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan. Masukkan 1/3 tepung terigunya, lalu aduk rata. Tuang santan 1/3-nya, aduk rata kembali. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonan sudah tercampur rata, kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan
dan dalam kondisi sudah dingin, masukkan secara bertahap sampai diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Cetakannya sudah panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Karena saya menggunakan cetakan 12 lubang dan bagian tengahnya lebih cepat matang, jadi saya akan tuang adonan ke cetakan bagian pinggir terlebih dahulu. Aduk adonan. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil selama 2 menit. Setelah 2 menit, buka cetakannya. Kemudian tuang adonan ke cetakan bagian tengah. Tutup kembali cetakannya. Dan panggang kembali dengan api kecil. Saat kue pukisnya hampir matang, buka tutup cetakannya, lalu beri topping di atasnya. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Saat kue pukisnya masih panas, olesi tipis permukaan dan kulitnya dengan margarin, supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis bulatnya siap disajikan ya. Meski menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, teksturnya empuk dan sangat lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Bisa diganti dengan 2 cm kunyit dan haluskan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan saring. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah 15 menit, masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dicairkan. Dan aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan terlebih dahulu supaya buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan.
Jangan tutup cetakannya, biarkan permukaan kuenya sampai berpori. Permukaan kuenya sudah berpori, lalu tutup cetakannya dan panggang kuenya sampai matang. Untuk cetakan bagian tengahnya sudah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Tutup cetakannya kembali dan panggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Bika Ambon ekonomisnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berserat cantik, dan teksturnya kenyal empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, rebus 350 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih dan sering aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Biarkan santannya sampai hangat ya. Kemudian kukus 200 gram kelapa parut setengah tua selama 10 menit. Setelah 10 menit, lalu angkat dan biarkan kelapa parutnya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya sudah hangat, siapkan 1 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 130 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat bergantian dengan 250 gram tepung terigu. Tuang sepertiga santan hangatnya, lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil.
Keplok-keplok adonan. Adonannya sudah tidak bergerindil. Selanjutnya tambahkan 60 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi sudah dingin atau suhu ruang. Masukkan secara bertahap sambil diaduk ya. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan licin. Kemudian tutup wadahnya dengan kain bersih atau plastik wrap. Dan diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Aduk sampai buihnya hilang. Lalu tambahkan kelapa parut yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Saya masukkan hampir penuh, yaitu sekitar 2 sendok makan. Lalu taburi wijen secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Bagian bawah sudah matang, lalu balik. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai satu sisinya matang. Sudah matang ya. Lalu angkat. Saat kuenya masih panas, segera olesi tipis kulitnya dengan margarin supaya saat dingin kulitnya tidak kering atau tetap lembut ya. Kue kelapa tabur wijennya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak dan empuk, perpaduan manis dan gurih. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.
Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, campur semua bahan dalam wadah, masukkan 350 gram kelapa parut setengah tua, 200 gram tepung ketan putih, 145 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu aduk rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml air kelapa dan aduk rata. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Lalu aduk rata sambil sedikit diremas-remas adonannya. Jangan kencang atau kuat mengaduknya ya. Sudah tercampur rata, lalu diamkan selama 15 menit supaya gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk kembali adonannya. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan. Kemudian masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau sesuai selera. Lalu ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian sisi bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya sudah matang duluan, lalu balik. Untuk permukaan kuenya jangan ditekan-tekan ya, supaya kulitnya tidak keras. Supaya matangnya bersamaan, pindah kue bagian pinggir ke cetakan bagian tengah. Lakukan sampai semua kue matang merata. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tetapi jangan ditekan-tekan permukaannya ya.
Sudah matang semua kuenya. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Wingko babatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.